Perhatian, video ini mengandung konten yang akan membuat Anda semakin cerdas. Mohon maaf, bila setelah ini ketidaktahuan Anda akan menjadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang studi ilmu Al-Quran. Dan tema kita pada video kali ini adalah tentang qiraah, al-qiraah wal qurra. Jadi kita akan membahas tentang qiraat dalam ilmu Al-Quran dan siapa tokoh-tokoh ahli qiraat yang terkenal. Di video sebelumnya, ketika kita sudah membahas tentang bahwa Al-Quran itu diturunkan ke dalam 7 huruf, ya. Ada 7 dialek atau 7 bahasa Arab yang diserap oleh Al-Quran, tapi kebanyakan memang bahasa Quraisy. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf, yang kita sudah bahas kemarin panjang lebar, sehingga melahirkan cara baca yang berbeda juga. Kemarin kita sudah berikan beberapa contoh. Misalnya dalam surah Ad-Duha dibaca Wad-Duha wal-laili idza saja. Ada qiraat yang lain membaca Wad-Duhi wal-laili idza saja. Nah, ada yang kayak begitu. Itu qiraah. Ya. Nah, sekarang ada berapa total qiraah yang diakui oleh para ulama dan disepakati bahwa qiraah ini boleh diamalkan dalam bacaan Al-Quran. Sebelum kita bahas lebih jauh, definisi qiraah itu artinya adalah bacaan. Jadi, cara membaca Al-Quran yang betul, kita harus mengikut kepada cara yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril. Dan Nabi kemudian mengikuti bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, teknik mengikuti bacaan ini disebut dengan tilawah. Jadi, tilawah itu juga nanti bermakna bacaan yang mengikuti. Artinya apa? Artinya Nabi tidak punya ijtihad sendiri. Ini bacanya pakai fathah apa kasroh ya? Ini pakai dhammah atau fathah ya? Nggak begitu. Jadi, bacaannya itu memang mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, Nabi Muhammad kemudian setelah dia belajar baca Quran dari malaikat Jibril, beliau kemudian membacakan lagi Al-Quran kepada para sahabat. Jadi para sahabat ini kemudian mereka bertalaki dengan Rasulullah, membaca langsung di hadapan Rasulullah atau Rasulullah bacakan di hadapan mereka. Nanti para sahabat begitu juga ke murid-muridnya, ke tabi'in. Tabi'in mereka ngaji ke para sahabat, talaki kepada para sahabat. Lalu ketika mereka mengajar kepada tabi'ut tabi'in pun begitu juga. Disebut dengan qiraah, bacaan yang mengikuti dengan bacaan Nabi. Oleh karena itu, karena bacaan Al-Quran ini harus mengikuti bacaan Nabi Muhammad, maka diperlukan silsilah keguruan, silsilah keilmuan. Kamu baca Quran dari mana? Dari Syekh Fulan. Syekh Fulan dari mana? Dari Syekh Fulan. Terus sampai ke Rasulullah. Yang kemudian yang kita kenal dengan istilah ada silsilah sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah mengajarkan para sahabat kepada para sahabat Nabi, Rasulullah kan sahabatnya nggak cuma dari satu suku. Rasulullah sahabatnya banyak, tersebar ke beberapa daerah, ke beberapa suku. Yang kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya, bahwa kata Rasulullah ketika diajarkan Al-Quran 1 kali, kata Rasulullah, wahai Jibril, tambahkan bacaannya. Nanti umat saya tak mampu baca 1 kali baca saja. Takut nanti logo mereka agak beda-beda, sehingga dibacakanlah sampai ke 7 kali. Nah, jadi ketika Nabi mengajarkan para sahabat, itu terkadang sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya ada sedikit perbedaan cara baca. Tapi mereka semua diajarin sama Nabi. Sehingga ketika nanti para sahabat ini mengajarkan muridnya, misalnya ada sahabat yang golongan A, dia ngajar ke muridnya, sampai ke muridnya, terus sampai ke kita.
nanti sahabat yang lain mengajarkan kepada muridnya, sampai ke muridnya, sampai ke muridnya, sampai ke orang lain. Maka ini akan menimbulkan perbedaan bacaan antara kita dengan orang itu. Nah, benar atau tidaknya bacaan kita dan orang itu mesti dibuktikan dengan silsilah atau sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah. Nah, ulama dalam ilmu qiraat, dalam ilmu Al-Quran sudah mengumpulkan ada berapa model bacaan yang memiliki silsilah sanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulama yang sekarang beredar nih qiraat itu ada 14, namanya qiraat arba'ata asyar. Tapi dari 14 ini nanti ada yang boleh diamalkan dalam bacaan Quran, bahkan dalam sholat. Ada yang tak boleh dibaca dalam sholat, dia hanya sekedar pengetahuan aja. Nah, dari 14 ini kita kenal nanti ada qiraah sab'ah, qiraah yang 7. Ini adalah qiraah yang mutawatir. Qiraah yang mutawatir itu berarti sepakat ulama bahwa ini boleh diamalkan, bahwa ini boleh dibaca dalam Al-Quran. 7 qiraah sab'ah. Ada lagi nanti qiraah tambahannya, ditambah 3. Jadi 7 tambah 3 10. Nah, 3 yang ini disebut dengan qiraah ahad atau nanti dalam istilah lain disebut dengan qiraah yang masyhur. Ya. Nanti ada khilaf ulama apakah ini boleh dibaca ketika sholat atau tidak. Ada lagi qiraat namanya qiraat yang syadzah, qiraah yang jarang. Dia punya sanad tapi ada sedikit masalah. Sehingga qiraah yang syadzah ini hanya sebatas pengetahuan bacaan. Ya, hanya sebatas pengetahuan bacaan, untuk aplikasi dalam sholat tak boleh. Nah, di luar 14 qiraah sebetulnya banyak qiraah yang lain, tapi tidak diakui oleh ulama karena kurang syarat dalam ketentuan apakah qiraah ini dibenarkan atau tidak. Nah, sekarang kita akan bahas apa syarat sebuah qiraah dapat diterima dan dinyatakan bahwa ini qiraat yang betul dan kita boleh baca sesuai dengan qiraah ini. Ya. Yang pertama syarat bahwa qiraah ini akan dinyatakan betul adalah, kata Syekh Mana'ul Qattan, muwafaqatul qiraah lil arabiyyah biwajhin minal wujuh. Yang pertama syaratnya, bacaan tersebut harus sesuai dengan tata bahasa Arab di seluruh jalannya, sawaun akana afsaha au fasihan, baik adalah qiraah ini lebih fasih daripada logo bahasa Arab sendiri atau sama fasihnya. Jadi kalau tata bahasa Arabnya begini, lalu dia menyalahi tata bahasa Arab dan ternyata bacaan tersebut lebih rendah level kefasihannya ketimbang tata bahasa Arab yang standar, berarti dia tidak diterima. Cara baca yang diterima harus minimal mengikuti standar kefasihan bahasa Arab, atau kalau mau lebih fasih daripada itu. Nah, tentu yang tahu ya orang-orang yang pakar di bidang bahasa Arab. Kita yang nggak pernah belajar bahasa Arab nggak pernah tahu nih qiraah benar apa salah. Oleh karena itu memang belajar ilmu Al-Quran ini harus sejalan dengan belajar ilmu bahasa Arab. Itu yang pertama. Ya, jadi harus mengikuti tata bahasa Arab yang betul. Li'annal qira'ata sunnatun muttaba'atun yalzamu qabuluha wal masiru ilaiha bil isnadi la bir ra'i. Karena baca Al-Quran itu adalah sunnatun muttaba'ah, adalah satu ibadah yang mengikuti tuntunan Rasul. Ya, jadi kita menerima bacaan ini kalau disandarkan dengan isnad, dengan sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah, bukan dengan pemikiran. Jadi nggak boleh orang atau tebak-tebak, kayaknya bacanya kayak gini deh, nggak boleh. Dia harus tanya kepada guru, Ustadz ini bacanya apa ya? Nah, ustadz tersebut harus juga punya sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah. Jadi jangan mentang-mentang dia lalu bisa bahasa Arab lalu baca Quran seenak dia, nggak boleh. Jadi harus ikut qiraah atau ikut sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah. Jadi bukan dengan tebak-tebak, mentang-mentang jago bahasa Arab dia coba kias-kias dengan bahasa Arab, tak boleh. Dia harus ikut kepada bacaan Nabi Muhammad SAW, dan itu dibuktikan dengan sanad yang muttasil. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wa an tuwafiqal qira'atu ahadal masahifil uthmaniyah walau ihtimalan. Dan bacaan yang kita baca, ya, bacaan itu dinyatakan sahih, bacaan itu dinyatakan benar
kalau dia berakuran atau sesuai dengan rasam atau tulisan yang ditulis di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau antum ingat, kita pernah ngebahas tentang proses jam'ul Quran di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ada masa jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran di masa Sayyidina Abu Bakar, ada masa jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Nah itu ketika di masa Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran dicetak dalam satu mushaf, kemudian disebar ke beberapa negara-negara, sehingga yang dibetulkan adalah, yang disepakati ulama adalah kalau bacaan itu sesuai dengan mushaf daripada Sayyidina Utsman. Nah itu nanti, dalam pembahasan mushaf Sayyidina Utsman nanti kita akan bahas dalam ilmu rasam. Nanti mudah-mudahan kita sampai kepada pembahasan itu. Jadi kita akan bedah bagaimana Sayyidina Utsman menulis Al-Quran dan bagaimana kemudian Al-Quran tersebut disebar ke beberapa negara. Jadi syarat yang kedua, bacaan itu dinyatakan sahih kalau sesuai dengan mushaf Utsmani. Syarat yang ketiga, bacaan itu dinyatakan benar wa antakunal qira'atu ma'adzalika sahihatal isnad. Pertama, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sesuai dengan mushaf Utsmani. Yang ketiga, harus memiliki sanad yang sahih sampai ke Rasulullah. Yang tadi sudah kita bilang bahwa bacaan Al-Quran ini walaupun dia kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan tulisan rasam Utsmani, tapi kalau tidak memiliki sanad yang muttasil, maka dia dinyatakan tidak sahih atau tidak betul, ya. Jadi yang ketiga syaratnya dia mesti memiliki sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah. Li'anna qira'ata sunnatun muttaba'ah yutamadu fiha ala salamatin naqli wa sihhatir riwayah. Karena bacaan ini kita pegang bukan dengan ijtihad lughah, tapi dengan bacaan dari Rasulullah, kemudian ke muridnya yaitu para sahabat ke muridnya yaitu para tabi'in ke muridnya yaitu para tabi'ut tabi'in, kemudian terus sampai ke bawah. Jadi perlu dibuktikan dengan sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah. Tiga syaratnya bahwa bacaan ini disebut dengan bacaan yang sahih. Nah sekarang, dari seluruh bacaan yang beredar, ya kita nggak tahu nih, yang tahu ulama. Istakhlasa ba'dul ulama anwa'al qira'at faja'alaha sittata anwa'. Ulama meneliti tentang bacaan-bacaan ulama, bacaan-bacaan para sahabat, para tabi'in dan lain sebagainya. Lalu mereka mengumpulkan, membuat intisari, kesimpulan bahwa bacaan yang beredar itu terbagi kepada 6 macam ya, bukan 6 bacaan tapi 6 macam. Yang pertama disebut dengan al-qira'ah al-mutawatirah, qira'ah yang mutawatir. Apa dia mutawatir? Mutawatir adalah bacaan ini diketahui oleh lebih dari 10 sahabat, bahkan banyak sahabat, puluhan sahabat. Mereka tahu dan mereka membenarkan bacaan ini. Nah, berarti bacaan ini disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu artinya sesuatu yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, dan sehingga karena banyaknya ini secara akal mustahil mereka akan sepakati hal yang dusta. Jadi karena saking banyaknya, kalau seandainya bacaan ini tak betul, pasti di antara mereka ada yang protes. Seandainya mereka semua sepakat nggak ada yang protes, maka ini disebut dengan mutawatir. Disepakati kebenarannya karena banyak orang yang meriwayatkan. Namanya mutawatir. Yang kedua, disebut dengan qira'ah al-masyhurah, bacaan yang masyhur. Masyhur ini derajatnya di bawah mutawatir. Kalau mutawatir dalam ilmu hadis minimal 10. Kalau masyhur 10 ke bawah sampai 3. Ya, antara 3 sampai 10 itu namanya qira'ah yang masyhur. Jadi dia bacaan tersebut memiliki jalur periwayatan antara 3 jalur sampai 10 jalur. Kalau mutawatir ini lebih dari 10 jalur, bisa belasan, bisa puluhan jalur periwayatan. Ya, ini yang kedua, ya namanya qira'ah masyhur. Yang ketiga, ya,
disebut dengan al-ahad atau qiraah al-ahad, bacaan yang mengikuti sanadnya ini cuma ahad. Itu antara satu jalur atau dua jalur, dia antara gharib atau aziz, ya. Ini ahad. Yang ketiga, jadi ini hanya terkait dengan jalur periwayatan. Semakin banyak periwayatan cara bacanya, misalnya cara baca A diriwayatkan oleh 70 sahabat, nah berarti dia mutawatir. Cara baca B diriwayatkan oleh 9. Iya, tadi ada iklan sebentar. Yang ketiga adalah disebut dengan qiraah ahad. Qiraah ahad ini dia hanya memiliki jalur periwayatan cuma satu atau dua aja. Misalnya bacaan A ini misalnya dia memiliki jalur periwayatan 70, diriwayatkan sampai 70 jalur. Berarti bacaan A ini disebut dengan mutawatir. Kenapa? Karena dia memiliki jalur periwayatan banyak, ya. Nah, bacaan B misalnya dia hanya memiliki 9 jalur sanad. Berarti bacaan B disebut dengan bacaan yang masyhur. Misalnya bacaan C, dia hanya memiliki 1 atau 2 jalur aja, nggak lebih, 1 atau 2. Disebut dengan bacaan ahad. Jadi dia mengikuti kepada jalur periwayatan. Semakin banyak, semakin sahih. Itu bacaan. Yang keempat adalah qiraah syadzah. Qiraah syadzah ini dia ada sanadnya, tapi huwa ma lam yasih sanaduhu, tapi sanadnya nggak sahih. Ya, kalau tadi yang mutawatir semuanya sahih, banyak, udah mas sahih banyak, lebih dari 10. Kalau masyhur sahih dan dia minimal 3, 4, 5, 6 sampai 9 itu masyhur. Kemudian yang ahad dia hadisnya sahih tapi cuma 1 atau 2 periwayatan. Nah, kalau yang syadzah ini adalah bacaan tapi tidak memiliki sanad yang sahih. Ini namanya qiraah yang syadzah. Ini contoh-contoh misalnya qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu misalnya dalam ayat surah Al-Fatihah, kan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu qiraah kita. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, pendek maknya. Ada yang baca Malaka Yaumiddin. Nah, yang bacaan Malaka Yaumiddin, Malaka Yaumiddin itu bacaan yang qiraah syadzah, ya, qiraah syadzah. Karena dia sanadnya nggak sahih, ya. Walaupun secara tata bahasa boleh-boleh aja, secara nahwu betul, nggak salah, tapi karena sanadnya tak sahih, maka dia dikira syadzah, ya, qiraah yang syadz. Ya, syadz itu artinya menyalahi yang lain. Yang kelima, al-khamisu al-maudhu. Yang kelima adalah qiraah yang palsu, ya, wa huwa ma la aslalahu. Dia adalah bacaan yang tidak memiliki sanad. Jadi hanya tebak-tebak aja, ini nggak boleh, haram ya. Yang keenam, ya, qiraah al-mudrajah atau bacaan yang tercampur, tersadur. Apa definisinya? Wa huwa mazida fil qiraati ala wajhi tafsiri ka qiraati Ibni Abbasin laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum fi mawasimil haji. Ini dalam surah Al-Baqarah 198. Dalam surah Al-Baqarah, bacaan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, dia bacanya laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum, ada tambahan fi mawasimil haji. Kalau di Quran kita nggak ada, coba cek Al-Baqarah 198, itu nggak ada kalimat fi mawasimil haji. Nah, dalam qiraah Ibnu Abbas ada tambahan fi mawasimil haji. Nah, kalimat fi mawasimil haji ini adalah disebut dengan mudraj atau sisipan. Ya, jadi ada kelebihan kata. Ini disebut dengan mudraj. Itu ada 6 kategori bacaan. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai harus qiraah yang mutawatirah, ya, atau minimal yang masyhur. Ya. Kalau bacaan Al-Quran kita bacaan Al-Quran kita mengikuti riwayat Imam Hafaz dari qiraat Asim. Ya, dia orang Kufah. Ya, Imam Hafaz dari qiraat Asim.
Oke, sekarang apa faedahnya kita mempelajari banyak qiraah? Yang pertama faedahnya adalah ad-dilalatu ala siyanati kitabillah, menjadi indikasi akan terjaganya kitab Allah. Seluruh qiraat dia harus disandarkan dengan sanad, sehingga karena sanadnya sahih, kalau ada yang tak sahih kita tolak. Ini akan menjaga kemurnian kitab Allah daripada at-tabdil, pengganti-pengganti. Jadi nggak sembarang orang. Ya, jadi ketika ada orang ingin nulis Al-Quran, dia harus cari mana Rasam Utsmani, mana yang sanadnya mutawatir, baru dia boleh tulis. Kalau dia nggak punya, dia nggak boleh tebak-tebak. Kayaknya begini deh sesuai dengan bahasa Arab, nggak boleh. Jadi ini untuk memurnikan atau menjaga kitab suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, faedahnya adalah at-takhfif 'anil ummah wa tashilul qira'ah 'alaiha. Memberikan kemudahan, keringanan terhadap umat Nabi Muhammad dan memberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau yang lidahnya kurang-kurang bisa, ya udah pakai yang ini aja. Contoh misalnya begini. Dalam surah Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. So itu itbaq. Dia agak susah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam qiraat yang lain ada juga yang mirip-mirip dengan suara zai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, ada yang begitu. Jadi Z, dia makhrajnya sama, tapi tipis-tipis agak beda sifatnya. Nah, kalau ada orang yang susah baca pakai so, ihdinas si, susah, dia boleh pakai ihdinas zi. Nah, atau pakai sin. Nanti ada yang juga baca pakai sin. Jadi yang kedua, faedah kita mengenal macam-macam ilmu qiraat adalah at-takhfif, memberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah i'jazul Quran fi ijazihi, menampakkan kemukjizatan Al-Quran pada ijaz. Ijaz ini adalah kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Kalimat yang ringkas memiliki makna yang luas disebut dengan ijaz. Kalau i'jaz pakai ain, i'jaz namanya mukjizat. Kalau ijaz pakai ya, ijaz itu artinya kalimatnya ringkas tapi maknanya luas. Itu yang ketiga. Jadi faedahnya memberikan menampakkan kemukjizatan Al-Quran. Dalam konteks Al-Quran itu adalah kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Nah, sekarang kita bahas siapa tokohnya ya. Ini kita sebutkan ada 10 tokoh yang dibukukan bacaannya oleh mereka. Jadi nanti kita ikutin bacaan mereka aja ya, salah satunya. Yang pertama ada 14 kan tadi ya, ada 14. Tapi yang 7 ini yang mutawatir, 3 masyhur, 4 syadzah. Nah, jadi yang kita pakai nanti yang mutawatir aja. Satu yang pertama ya, namanya Abu Amr bin Al-Ala. Abu Amr bin Al-Ala. Jadi dikenal dengan qiraah Abu Amr ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, masing-masing ulama qiraah dia punya 2 periwayat. Ya, misalnya namanya ini ya, Al-Imam Abu Amr. Nanti di bawahnya ada 2 orang yang meriwayatkan bacaan dia. Ya, kadang-kadang beda perawi, sedikit ada perbedaan. Ya, sedikit ada perbedaan. Yang pertama namanya Abu Amr. Ya, Abu Amr ini beliau adalah Al-Basri, dia orang Basrah, tapi wafatnya di Kufah. Ya, tuwfiya bil Kufah. Wafatnya tahun 154. Ya, di bawah Abu Amr dia punya periwayat namanya Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Jadi kita ya yang baru-baru belajar mungkin belum pernah dengar istilah ini, nama-nama ini. Yang kedua ada namanya qiraah Ibnu Katsir. Ya, ini bukan Ibnu Katsir yang pengarang tafsir, bukan. Ini Ibnu Katsir yang lebih tua lagi. Dia wafat tahun 120 Hijrah ya, wafat tahun 120 Hijrah. Nama dia adalah Abdullah bin Katsir Al-Makki. Jadi dia orang Mekah, kemudian dia juga dari kalangan tabi'in, wafatnya pun di kota Mekah. Namanya Ibnu Katsir ya. Tapi bukan Ibnu Katsir yang pengarang tafsir, bukan. Nah,
Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir dia punya periwayat dua, namanya Al-Bizzi atau Al-Bazzi. Yang kedua namanya Kunbul. Ini periwayatnya. Kita pun kurang masyhur ya. Yang ketiga ada qiraah Imam Nafi', ya. Nafi' ini orang Madinah. Beliau adalah guru daripada Imam Malik. Guru apa ya? Salah ya? Namanya Nafi' namanya. Bukan. Dia Abu Ruwaim Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nuaim Al-Laitsi, ya. Dia adalah Imam Nafi', dia orang Madinah, ya. Wafat tahun 169. Ya, kayaknya dia guru Imam nggak tahu, nanti kita perlu dicek lagi apakah dia betul guru Imam Malik atau bukan. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Apakah ini orangnya saya agak lupa. Nah, Imam Nafi' dia punya periwayat dua. Ya, yang pertama Qalun, ya riwayat Qalun, yang kedua riwayat Warash yang tadi saya bilang. Yang riwayat Warash An-Nafi' dia yang baca wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Itu bacaan Imam Warash dari qiraah Nafi', ya riwayat Warash dari qiraah Nafi'. Yang keempat namanya Ibnu Amir. Ibnu Amir ini di Syam, ya beliau di Damaskus, ya. Namanya Abdullah bin Amir Al-Yahsabi, ya. Al-Yahsabi dia adalah qadi daripada daerah Damaskus di Syria, ya Syam. Namanya Ibnu Amir, ya Ibnu Amir. Dia juga kalangan tabi'in, wafat tahun 118. Imam Ibnu Amir dia punya periwayat dua, namanya Hisham dan Ibnu Dzakwan. Ya. Yang kelima namanya Imam Asim. Nah, ini dia. Ya, yang kelima Imam Asim Al-Kufi, namanya Asim bin Abin Nujud. Ini bacaan kita. Bacaan Al-Quran kita mengikuti bacaan Imam Asim bin Abin Nujud. Beliau adalah ulama di Kufah yang wafat tahun 128. Jadi ulama qiraah ini adalah ulama kalangan tabi'in semua rata-rata, ya. Asim bin Abin Nujud. Nah, Imam Asim punya periwayat dua. Yang pertama Syu'bah, yang kedua Hafaz. Yang kita baca adalah riwayat Hafaz dari Imam Asim. Jadi disebut dengan qiraah Asim, riwayat Hafaz. Jadi riwayat Hafaz, qiraah Asim, ya. Pakai so, ya. Ini apa namanya, Imam Asim. Kemudian yang keenam ada namanya Imam Hamzah. Imam Hamzah ini adalah ulama Kufah, ya, namanya Hamzah bin Habib bin Imarah Az-Ziyad, ya, At-Taimi. Wafat tahun 156, juga masih kalangan tabi'in, ya. Imam Hamzah dia punya periwayat dua, namanya Khalaf pakai fa dan Khalad pakai dal. Kalau Khalaf lamnya pendek, Khalaf. Kalau Khalad lamnya panjang dan pakai dal. Itu perawi daripada Imam Hafaz. Bacaan Imam Hafaz tadi yang tadi saya contohkan, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan Imam Hamzah, ya, 'alaihim. Jadi ihdinas siratal mustaqim pakai agak zai. Itu qiraat Imam Hamzah. Yang ketujuh, sampai 7 aja ya, agak panjang videonya. Yang ketujuh adalah qiraah Imam Al-Kisai, ya. Al-Kisai ini orang Kufah, namanya Ali bin Hamzah, ya. Al-Kisai ini selain daripada dia ahli qiraah, dia juga ahli nahu, ya, pakar nahu. Dia namanya Ali bin Hamzah, ya, Al-Kisai. Kemudian dia wafat tahun 189 Hijriah. Dan beliau punya perawi namanya Abul Haris, ya, Abul Haris dan Hafaz Ad-Duri, ya. Ini Hafaz juga tapi bukan Hafaz yang qiraah Asim, ini Hafaz Ad-Duri. Ini perawi daripada Imam Al-Kisai. Sampai di sini pembahasan kita tentang ilmu qiraah. Itu tentang macam-macam ilmu qiraah, macam-macam bacaan Al-Quran. Jadi dia mesti mengikuti, yang pertama harus sesuai dengan tata bahasa Arab, yang kedua harus sesuai dengan Rasam Utsmani,
Yang ketiga harus memiliki sanad yang mutasil sampai ke Rasulullah. Udah azan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.